Buat yang belum nonton animenya, video ini berisikan spoiler untuk episode 6, 7, dan juga 8. Jadi bijak dalam berkomentar ya. Buat yang penasaran sama alur ceritanya, oke langsung disimak. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, yang mana Alpha sudah mengetahui bahwa Shadow dan John Smith adalah orang yang sama. Ia masih tidak terima fakta kalau tuannya itu mengkhianatinya. Ia ingin mengetahui alasannya, ia hanya ingin membantu sosok yang telah menyelamatkannya. Ia terus menyerang Shadow dan bermaksud menunjukkan perkembangan kekuatannya agar diakui oleh tuannya tersebut. Alpha berhasil menggores luka pada Shadow. Dia berhasil mengcopy teknik Blood Wind dan berubah menjadi kabut. Tapi semua sia-sia. Shadow mulai menebas dan Alpha buru-buru mengganti bentuk semula sehingga nyawanya aman. Mukanya menunjukkan kekecewaan karena dirinya tidak pernah dapat menjangkau dan memahami tuannya. Tapi di sini Shadow sempat memuji perkembangan Alpha. Ya, scan ini tidak ada di animenya ya, jadi sayang sekali gitu. Shadow kembali menebas Alpha dan membuat ia tak sadarkan diri, lalu pergi meninggalkannya. Shadow menemui Yukime, rencana mereka berjalan lancar, tinggal sedikit sentuhan akhir saja. Dan Yukime ingin ia sendiri yang melakukannya. Ini berkaitan dengan dendam pribadinya terhadap Getan. Kita mendapat flashback ya masa lalu si Yukime ini. Saat ini perseteruan antar basement tiada habisnya, dan terus terjadi perebutan kekuasaan. Saat malam hari, di mana semua orang dewasa pergi berburu, desa roh rubah mendapatkan serangan dari ras lain. Di saat genting itu, Getan dari ras Direwolf datang untuk membantu. Dan tidak lama hubungan kedua ras tersebut semakin membaik. Apalagi setelah Yukime, perwakilan dari roh rubah bertunangan dengan Getan, anak kepala suku dari ras Direwolf. Mereka hidup berdampingan dan makmur, tapi tidak lama mereka mendapat serangan besar-besaran yang memporak-porandakan desa mereka. Getan hanya dapat menyelamatkan dan membawa Yukime. Getan merasa kesal karena tidak ada yang mendengarkan saran dia untuk bergantung kepada kultus. Dia merasa baik dirinya maupun ras mereka ini sangatlah lemah, tapi karena ibu Yukime menentang untuk menerima kekuatan kultus, ia membunuh ibu Yukime. Yukime tampak ketakutan, kemudian Getan mencoba memaksa Yukime untuk menerima kekuatan dari kultus. Dan saat Yukime menolaknya, ia murka dan menebas Yukime. Shadow yang sedang mengejar bandit kini salah mengira kalau Getan adalah bandit dan menyerangnya. Saat Yukime sadar, sudah tidak ada seorang pun di sana. Lukanya juga sudah sembuh, tapi warga desa termasuk para penyerbu sudah musnah. Hanya tersisa tumpukan mayat di sana. Di momen itu, Yukime telah kehilangan segalanya, baik ibu, teman, dan kerabatnya. Tidak ada yang selamat. Bahkan tunangan yang dicintainya kini sudah berubah menjadi musuhnya. Ia lalu menjual dirinya dan sedikit demi sedikit mengumpulkan kekayaan beserta kekuatan demi ambisinya. Dan begitulah kisah dari masa lalu si Yukime. Di panel akhir, tampaknya Beta sudah memecahkan kode pesan rahasia dari Shadow dan berencana memberitahukan kepada Alpha. Lanjut ke chapter berikutnya, atau untuk animenya ini ada di episode ke-7 ya. Kericuhan terjadi di asosiasi perdagangan. Penyebaran uang palsu membuat para nasabah kehilangan kepercayaan pada uang kertas dan harta yang sudah mereka depositkan. Asosiasi perdagangan kini di ujung kebangkrutan. Hal ini juga berdampak kepada Mitsugashi karena menggunakan sistem bank yang sama. Tapi Alpha sudah tidak peduli, ia merasa Shadow sudah membuangnya. Dengan muka sedih, ia hendak meninggalkan Shadow Garden. Nu masuk menyela pembicaraan Gamma dan Alpha. Nu membawakan pesan hasil penyelidikan dan mengkonfirmasi bahwa Getan, pemimpin dari asosiasi perdagangan, memiliki hubungan dengan kultus. Mereka berencana menggunakan uang palsu untuk menyebabkan krisis kepercayaan kepada Mitsugashi. Tapi penyebaran uang palsu tersebut belum dilakukan. Alpha sontak berpikir perihal tindakan Shadow, serta kemungkinan bahwa ia tidak benar-benar meninggalkannya. Hal ini langsung dikonfirmasi oleh Beta yang membawakan surat dari Shadow. Sontak tangis haru terpapar di wajah mereka dikarenakan kegaguman dan rasa syukur karena tidak dibuang oleh tuan mereka yakni Shadow. Ya, Shadow bergerak satu langkah di depan para bawahannya ini. Dia sudah mengetahui segala rencana kultus dan mengambil tindakan lebih awal. Delta juga muncul di sini. Ini imut banget ya Delta. Dia agak takut dimarahi Alpha, tapi Alpha langsung memeluknya. Alpha bersyukur Delta baik-baik saja. Mereka kemudian bergerak ke ruangan penyimpanan yang ditunjukkan oleh Shadow dan mengamankan harta di sana. Keesokan harinya, Shadow mendapati harta yang disimpannya sudah tidak ada. Ia tidak percaya kalau pesannya sudah terpecahkan begitu cepat. Shadow panik ya kalau saja harta yang dikumpulkannya beneran hilang. Tidak lama dua bawahan Yukime datang dan bilang kepada John bahwa tuan mereka menghilang. Mereka mencurigai Getan sudah tahu semua rencana Yukime dan John Smith. Sontak Shadow sangat marah dan mengejar Getan. Kita berpindah tempat. Getan dan Yukime sudah saling berhadapan-hadapan. Ia hendak mengambil harta yang ditukar Yukime, tapi Getan malah terluka. Yukime sudah tumbuh menjadi petarung yang kuat. Bagaimanapun dia adalah salah satu dari penguasa 3 pilar di kota tanpa hukum. Tapi Yukime tidak dapat membunuh Getan. Dia masih ingin mempercayai si Getan.
Anjir, inilah malah kayak kasus si Rizky Beller. Oke, dan benar saja Yukimi langsung ditusuk dari belakang. Dia juga sudah meminum pil dari kultus Diabolos, tapi sebelum kembali menebas Yukimi, serangannya dihentikan oleh Shadow yang masih menyamar sebagai John Smith. Dan seperti biasa terjadi kesalahpahaman di sini. John ingin mengambil harta yang disangka udah diambil sama Getan, sedangkan Getan mengira John ingin mengambil Yukimi. Bergelutlah mereka kemudian. Getan yang kehilangan kedua matanya mampu memperkuat indera perasanya sehingga dapat melihat semua benang dari John Smith. Tapi meski begitu, ia tidak dapat mendekat. Aura yang dipancarkan oleh John Smith sangat pekat dan instingnya mengatakan suatu bahaya. Getan yang terpojok meminum semua pilnya. Ia berubah menjadi serigala dan kekuatannya meningkat jauh. Ia kini mampu merobek benang baja dengan sangat mudah, tapi malah diajar oleh John Smith dengan tangan kosong. John berhasil membuat Getan yang dimudi terkuatnya babak belur. Di tengah hantaman yang terus dilancarkan oleh John, Getan menyadari bahwa orang yang dihadapannya adalah orang yang sama yang sudah mengalahkannya dulu. Di mana akhir diperlihatkan impian Getan jika saja ia terakhir dengan kekuatan seperti John. Ya, kita langsung masuk ke chapter berikutnya ya, biar kalian gak makin penasaran sama ceritanya. Getan nampak tengah sekarat, efek dari pilnya juga hampir menghilang. John menginjak Getan dan meminta Getan mengatakan segera. Dalam hati John, ia ingin segera mendapatkan kembali hartanya. Tapi Getan mengira John menyuruh untuk berkata maaf kepada Yukimi sebelum mati. Di sana, Getan tersadar akan tekad John Smith dan menitipkan apa yang selama ini ingin ia lindungi, yakni Yukimi kepada si John Smith. Sambil menunjuk ke arah si Yukimi, John meraih tangan Getan sambil tersenyum menerima wasiat terakhir Getan. Keduanya merasa senang, tapi yang jelas apa yang John dan Getan pikirkan ini berlainan ya. Di slide berikutnya, tampak Yukimi sudah baikan. Ia mendapat pengobatan dari John Smith dan menyadari kalau pria yang menolongnya dulu adalah pria yang sama. Yukimi ke ruang harta dan ia terkejut melihat ruang harta tersebut sudah kosong. Alpha kemudian muncul. Ia memberitahu kalau Shadow Garden sudah mengambil hartanya atas arahan dari Shadow. Ia menemui Yukimi untuk memberikan surat yang disimpan si Getan. Isinya adalah perbuatan Getan yang dilakukan dulu serta organisasi Diabolos yang mendorongnya berbuat demikian. Sontak Yukimi menaruh rasa benci yang besar terhadap kultus Diabolos. Alpha menjelaskan kalau kultus adalah musuh mereka juga, serta alasan Shadow memanfaatkan Yukimi juga demi kepentingan Shadow Garden. Alpha mengungkapkan bahwa perusahaan dagang Mitsugoshi merupakan bagian dari Shadow Garden. Jadi, apa yang Yukimi lakukan sebenarnya bertujuan untuk menyelamatkan Mitsugoshi dari krisis. Semua orang yang terlibat sudah masuk rencana Shadow dan bergerak sesuai keinginan si Shadow. Hasilnya perusahaan dagang sudah hancur dan Mitsugoshi mendapatkan semua keuntungan dari sana. Posisi mereka juga semakin kuat dan berpotensi menguasai semua pasar, bahkan pengaruhnya akan menyaingi kerajaan Midgar itu sendiri. Alpha berencana bekerja sama dengan Yukimi dan menjadi sekutu kota tanpa hukum. Yukimi menerima tawaran itu. Ia sama sekali tidak mempermasalahkan Shadow yang sudah memanfaatkannya. Ia masih berutang terima kasih kepada Shadow yang sudah menyelamatkannya lagi dan lagi. Saat Alpha pergi, Yukimi menyayangkan ya karena Shadow memiliki banyak sekali pengagum. Ia rupanya menaruh rasa juga pada si Shadow. Apalagi melihat kebaikan Shadow yang pergi cuma untuk mengubur Getan dengan layak. Ya, setidaknya itu yang dipikirkan oleh Yukimi ya. Karena kenyataannya Shadow cuma ingin mencari harta yang ditinggalkan oleh si Getan. Ia salah paham akan wasiat Getan yang mengira ia menunjukkan ke tempat Getan menaruh hartanya. Di saat itu kegelisahan memenuhi semua orang sehingga kesatria kerajaan memaksa asosiasi dagang membongkar berangkas mereka. Hasilnya jumlah harta mereka tidak sesuai dengan banyaknya uang yang beredar. Hal ini menyulut emosi semua orang dan meminta Mitsugoshi juga membongkar berangkas mereka juga. Tapi berbeda dengan asosiasi dagang, berangkas Mitsugoshi penuh dengan harta sehingga masyarakat kembali percaya terhadap perusahaan Mitsugoshi. Shadow heran ya, pasal harta yang dimiliki oleh Mitsugoshi dan merasa semua rencananya ini ya kayak sia-sia gitu. Delta ikut membantu Shadow menggali dan merahasiakannya dari yang lain. Asli ini Delta ini imut banget loh. Nah, guna menghindari kemarahan Alpha dan yang lainnya, Shadow bertransformasi menjadi Cheat Mob dan merencanakan perjalanan jauh dia. Dan tanpa Shadow sadari, lagi-lagi Shadow membawa senyuman kepada para bawahannya. Kita berpindah scan di mana Rose Oriana saat ini masih di Shadow Garden. Ia bermimpi buruk dan bertemu dengan ayahnya. Kemudian rekan dia 664 dan 665 menjemputnya. Mereka dipanggil oleh 559. Meski punya rekan yang perhatian, tampaknya Rose memendam semua sendiri dan masih mengalami konflik batin.
Nah, di sini kita melihat nomor 559 yang memimpin misi kali ini. Nomor 559 menjelaskan misi mereka, yakni untuk menyusup dan menemukan tujuan dari kultus, karena First Children, personil elit kultus Diabolos, sudah diutus untuk menjaga benteng yang dikuasai oleh fraksi Doem. Ya, kerajaan Okoriana kini terbagi menjadi dua fraksi, yakni fraksi Doem dan juga anti Doem. Nomor 666 dipilih karena dia sudah hafal medan di sana. Dan untuk alasan lainnya, karena nomor 559 sendirilah yang menunjuk nomor 666 secara langsung. Nomor 559 menjelaskan bahwa mereka yang menerima kekuatan langsung dari Shadow hanyalah Seven Shades, yang kekuatannya jauh di atas para member lain. Tapi ada pengecualian, yakni nomor 559 dan 666 yang rupanya juga mendapatkan kekuatan langsung dari Shadow. Jadi niatan 559 adalah mengetes kelayakan 666. 559 mengaku sebagai pelayan setia Shadow dan akan mengeliminasi siapa saja yang tidak layak menjadi bawahannya. Dan chapter berakhir di sini. Cerita selanjutnya kita akan masuk ke arc Kerajaan Oriana. Oke, jadi segitu saja untuk lanjutan cerita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Zen Uriwah Mauda.